Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwan Basir. Saya mahasiswa IAIN Ternate. Sebelumnya saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan sebelumnya mohon maaf lahir dan batin apabila sebelumnya saya ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang salah. Ya, baik, sebelumnya anak-anak, pada pembahasan pada kesempatan pada hari ini itu saya akan membawakan materi dengan pembahasannya, yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran ini yaitu cara seorang guru untuk memotivasi, menyemangati, dan mengembangkan apa yang ada pada murid. Jadi langkah-langkah atau cara-cara apa yang guru ambil. Guru harus hadir seperti langkah-langkah sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing. Jadi cara-cara sebagai pembimbing itu guru harus hadir sebagai pembimbing, menyemangati siswa dalam kendala-kendala yang dihadapi dalam proses berlangsungnya pembelajaran. Jadi pendekatan-pendekatan sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator yang guru ambil. Kalau sebagai fasilitator, guru harus mendorong siswa agar berpikir secara rasional. Itu kalau dalam artian pendekatan dalam pembelajaran. Ada beberapa jenis pendekatan dalam pembelajaran. Jenis yang pertama itu pendekatan individu. Yang kedua pendekatan kelompok, dan yang ketiga pendekatan edukatif, dan keempat pendekatan keagamaan, dan yang kelima pendekatan diskusi. Jadi yang pertama yaitu pendekatan kelompok individu. Itu pendekatan secara khusus yang dilakukan oleh guru terhadap murid, yang mana pendekatan tersebut bertujuan untuk secara emosional dan secara khusus ditujuan untuk menyelesaikan problem masalah yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam ilmu biologi praktek menggunakan alat-alat dan bahan praktek. Kalau siswanya belum paham, maka guru harus menunjukkan satu persatu cara kerjanya alat-alat dan bahan dalam proses praktek. Nah, mungkin itu contoh dari pendekatan individu. Sekarang pada jenis yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini lebih bertujuan pada aspek ke sosial, yang mana pendekatan yang dilakukan oleh guru itu bertujuan untuk membangun jiwa sosial antara anak murid yang satu dan anak murid yang lain. Bertujuan untuk kerjasama karena kita sebagai makhluk hidup yang hidup secara kelompok sosial. Jadi di sini ada saling menyelesaikan masalah itu atau tugas yang diberikan oleh guru itu dikerjakan secara bersama. Contohnya dalam pendekatan kelompok diberikan tugas oleh kelompok yang mana akan diselesaikan secara kerjasama dan dipresentasikan. Nah, itu kalau dalam poin kedua pendekatan kelompok. Kalau pada pendekatan edukatif ini lebih ke pendekatannya secara pendekatannya secara tindakan, dan para tindakan yang mana apabila murid tersebut melakukan satu kesalahan, maka guru tersebut harus memberikan hukuman secara berpendidikan, bukan secara kekerasan. Contohnya pada pendekatan ini, apabila murid melakukan datang terlambat sekolah, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas, itu seharusnya guru melakukan pendekatannya bukan dengan cara memukul atau memberi hukuman yang berat-berat atau memberi hukuman yang berbentuk kekerasan.
itu dilarang dalam pendekatan dalam pembelajaran, mengembangkan potensi siswa. Seharusnya kesalahan-kesalahan itu tidak mengerjakan tugas, datang terlambat oleh siswa tersebut harus diganti ulang dengan hukuman, diberikan tugas tambahan, mengerjakan di sekolah maupun mengerjakan langsung pada di sekolah pada saat itu juga. Nah, itu akan membangkit motivasi belajar siswa. Nah, itu kalau mungkin itu dalam pendekatan edukatif. Kalau pendekatan keagamaan, guru lebih meningkatkan siswa tersebut ke aspek-aspek agama dan aspek-aspek kerohanian agar terbentuk karakter siswa yang baik dan perlakuan siswa yang baik. Contohnya lebih menekankan ke karakter, diajarkan agama-agama, diajarkan berbuat bohong itu dosa, diajarkan berbuat kejahatan itu dosa, menyontek itu dosa. Lebih baik mengerjakan sendiri, hasil sendiri itu lebih baik. Nah, itu kalau contoh-contoh dalam membuat karakter, terbentuknya karakter seorang siswa yang baik. Kalau pendekatan diskusi itu, kalau saya kutip sedikit, pendekatan tokoh pendidikan nasional yaitu Paulo Freire mengatakan bahwa ini adalah unsur yang paling penting dalam dunia pendidikan. Terjadinya dialogis, terjadinya interaksi sama individu-individu yang satu dan individu yang lain. Terjadinya dialogis. Itu terjadi tukar pikiran atau terjadi tukar pendapat antara satu dan lain, dan itu akan menjadikan salah satu buah pengetahuan yang cukup baik. Contohnya kalau ilmu itu 100%, itu guru hanya memberikan 50% dan 50% lagi yang dicari, yaitu diisi otak kepala setiap murid yang terbagi sehingga disatukan, baru terbentuklah ilmu yang 100% tadi. Ya, itu contoh yang mungkin saya sedikit sampaikan. Sebelum saya akhiri pada kesempatan hari ini, saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa karena di saat ini kita mengalami suatu problem masalah, yaitu kita tidak bisa bertatap langsung. Itu karena virus corona, maka saya secara pribadi menyatakan bahwa diam di rumah karena virus corona, dan kita harus terus belajar dan tetap belajar walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.